Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan pada siang hari ini sambil menunggu pulang sekolah kita melaksanakan berbagi praktik baik di komunitas belajar kita dari Sepadama. Ini yang kedua kalinya nih Bapak Ibu, jadi nanti saya harapkan juga teman-teman berkontribusi dalam kegiatan ini. Baiklah, di kegiatan ini saya akan memaparkan apa yang saya punya, yang saya pelajari dari guru penggerak, yaitu ini tugas saya, yaitu diseminasi budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya itu kebiasaan yang dilakukan sehari-hari oleh kita. Nah, bagaimana kebiasaan itu bisa kita tanamkan di sekolah, budaya-budaya yang positif. Nah, budaya-budaya yang positif itu semuanya berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan universal. Kalau ada yang tahu apa itu kebajikan universal? Kebajikan universal itu adalah suatu nilai-nilai positif yang memang diakui oleh semua penduduk di dunia bahwa itu memang baik. Contohnya misalnya kalau kita ramah, saya kira juga semua penduduk dimanapun pasti itu mengatakan itu baik gitu ya. Kita ramah, kita menyapa, kita senyum. Tidak ada yang mengatakan bahwa senyum itu bukan budaya yang baik gitu. Kita senyum itu merupakan sebuah budaya yang baik. Seperti itu. Oke, nah di sini ada 6 ya, ada 6 yang ini saling berkaitan erat. Bagaimana cara kita menampilkan budaya positif di sekolah? Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Apa itu nanti kita bahas. Arti disiplin dan 3 perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman, penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Oke. Nah ini tadi, jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Kita setiap pagi itu sudah membudayakan anak-anak masuk ke dalam sekolah, itu kita sapa, kita senyum. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar anak-anak enjoy di sekolah. Tujuannya agar anak-anak merasa nyaman di sekolah, merasa dianggap seperti itu. Nah, itu salah satu aja dari banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya kita coba terapkan di sekolah kita. Nah, ini banyak ini contohnya. Kasih sayang, syukur, itu ada rasa syukur. Kita juga setiap pagi, setiap mau memulai pelajaran, setiap mau anak-anak mau pulang, mengakhiri pelajaran, kita memimpin dengan doa. Doanya juga sudah bukan hanya sekedar, kalau yang Islam hanya sekedar baca Al-Fatihah saja, tapi memang ada beberapa doa yang dikhususkan. Nah, ini untuk apa gunanya? Ya untuk menanamkan itu bahwa setiap kita memulai sesuatu, setiap kita memulai atau mengakhiri sesuatu, itu kita mulai dan kita akhiri dengan doa. Dan itu adalah salah satu nilai kebajikan universal. Ada di dunia manapun kita bilang kita mau mengakhiri atau memulai sesuatu dengan doa itu sebagai sesuatu yang jelek. Meskipun bukan muslim, itu sama melakukannya dengan doa juga. Kesabaran juga ya. Nah, mengapa nilai-nilai budaya positif itu harus kita terapkan? Karena apa? Ya, terima kasih Bu Sultan. Karena apa? Karena memang budaya positif itu karena anak-anak di sekolah, anak-anak kita di sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu adalah macam
semacam benih-benih padi yang ditebarkan, disemai di dalam sekolah gitu, dan nantinya kita harapkan dia akan menjadi sesuatu, menjadi padi yang tumbuh seperti seutuhnya, padi yang tumbuh seperti apa ada, bukan apa adanya, tapi memang ada apanya di situ. Padi yang tumbuh dengan subur, dengan bagus. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak-anak bisa menikmati, bisa tumbuh menjadi dirinya sendiri, dan suatu saat dia akan menjadi manusia yang seutuhnya. Ya, betul deh. Stimulus respon perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Bapak Ibu mungkin pernah pada waktu kuliah itu ada teori behavioristik, di mana ada di mana ada anjing yang diberikan makanan, dan ketika ada bel berarti dia diberikan makanan. Itu diulang berkali-kali. Akhirnya apa? Ketika ada bel, anjing itu kemudian mengeluarkan air liurnya, bertanda dia ingin makan. Sama seperti itu, dek. Next ya, seperti itu. Nah, di stimulus respon tadi, jadi anak-anak kita modelkan seperti itu. Ya, dimodelkan pokoknya begini harus begini, begini harus begini. Jadi kita tata anak itu. Nah, di teori kontrol ya yang baru sampai itu. Nah, gitu. Bukan nah ya ini. Nah, di teori kontrol kita mencoba di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kalau salaman, kalau ketemu harus salaman. Ya. Tanpa ada rasa anak-anak, akhirnya anak-anak seperti terpaksa melakukan itu. Dan di teori kontrol kita berusaha memahami orang lain tentang dunianya. Nah, terus kemudian di stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol, jangan salah ya ngomongnya kontrol ya. Dan di teori kontrol mereka melakukan kesalahan karena mereka memang mempunyai tujuan. Ada tujuan yang ingin mereka dapatkan di situ, mereka capai di situ. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Di stimulus respon itu ada satu pandangan bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya. Tapi emang enggak kalau kita dikontrol orang, selalu dikontrol orang, selalu kita melakukan sesuatu atas apa ya? Atas suruhan orang. Mana yang lebih enak daripada kita sebagai di teori kontrol, kita mengontrol diri kita sendiri, kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah ini counter dari yang nomor 3. Yang nomor 4, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang mengontrol itu ini dipaksa suruh Pak Rofi, ayo membuat ini, membuat ini. Tapi tanpa ada Pak Rofi, tanpa ada kemauan dari dalam dirinya sendiri. Seperti itu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah contohnya misalnya Pak Rofi tadi, Pak Rofi kayak bikin RTP yang bagus, bolak-balik dibujuk, ayo Pak Rofi dibujuk, bolak-balik dibujuk. Pak Rofi nggak bisa balik, SKP-nya nggak dinilai. Nah itu kan ada ancaman di situ. Itu ditulis stimulus respon. Hanya Pak Rofi bikin, cuman dia terpaksa karena dikontrol oleh saya. Seperti itu misalnya. Beda dengan di teori kontrol, itu ada kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan baru. Ada kolaborasi. Bu gak bisa saya. Oke, ayo kita belajar bareng. Nah, beda kan daripada ayo pokoknya Bu aku gak bisa bisa. Nah, itu beda kata-kata seperti itu. Itu beda antara stimulus respon dan teori kontrol. Model berpikir menang kalah, terus kalau dikontrol menang dan menang, win-win solution. Ya, makasih deh. Disiplin terus deh. Disiplin. Kita seringkali menyatakan disiplin sebagai sesuatu yang apa ya? Anak-anak pokoknya ikut apa kita. Anak-anak seperti ini, anak-anak seperti itu. Nah, sebetulnya disiplin itu membuat orang bisa menggali potensi
potensinya menuju sebuah tujuan dan menghargai apa yang dia telah lakukan. Dan itu kalau kita lakukan, benar-benar lakukan terus-menerus, maka akan bisa terwujud disiplin itu. Dek, terus lagi, Dek. Lagi. Terus. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah bulatan-bulatan. Yang putih itu adalah kesepakatan kelas. Mungkin nanti di awal tahun ajaran baru kita melakukan apa yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, membuat modelnya mirip peraturan, tapi peraturan yang bottom up, peraturan yang dibuat oleh anak-anak. Jadi mereka merasa tidak tidak terpaksa untuk melakukan sesuatu, karena mereka mengatakan mengerjakan PR. Nah, ketika mereka tidak mengerjakan PR, kan itu sudah mereka buat sendiri itu peraturan itu. Mereka tahu konsekuensinya dan mereka akan melakukan itu dengan konsekuensinya itu dengan tidak terpaksa. Nanti ada setelah membuat kesepakatan kelas timbul keyakinan kelas. Anak-anak meyakini, oh ini nilai-nilai yang kita buat tadi adalah sesuatu yang kita anggap benar dan harus diyakini dan harus dijalankan bersama. Kalau sudah itu terjadi, insya Allah akan timbul lingkungan positif. Dan tim muaranya adalah budaya positif yang akan ada di sekolah. Ya, ini keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, lagi. Nah, ini keyakinan kelas, contoh membuat keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu mengembalikan barang ke tempatnya. Nah, ini kan suka ya, siswa kita mesti sudah setiap hari itu, bukan sudah terbiasa, sudah menjadi tradisi, namanya pulpen. Mesti ada yang ambil, mesti ada yang apa. Nah, mungkin dengan keyakinan kelas kita akan bisa meminimalisir kejadian pulpen hilang tadi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker itu kalau kemarin ya masih COVID. Kalau hukuman itu apa? Nah, hukuman itu adalah suatu bentuk bentuk sebuah konsekuensi negatif dari apa yang telah dilanggar oleh siswa. Tuh. Nah, lagi deh. Nah ini, akhirnya apa? Akhirnya dampaknya kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan, membuat anak sakit hati, terus anak berusaha menyembunyikan kesalahan. Dan kemudian kalau sanksi atau konsekuensi, anak menghargai disiplin, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tetapi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Oke, Dek. Lagi, Dek. Terus lagi. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol barusan, Dek. Ya, terus bukan yang di bawah lagi. Nah, 5 posisi kontrol. Ini ada yang penghukum, ini sebagai guru ya, ada yang penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, terus sebagai teman, terus pemantau dan manajer. Oke, Dek. Terus lagi, terus bawah. Nah, segitiga restitusi ini yang terakhir. Apa itu segitiga restitusi? Nah, Bapak Ibu, jika kita ingin menangani sebuah permasalahan, maka kita akan melakukan ini, segitiga restitusi. Ini salah satu cara bagaimana kita menangani sebuah masalah anak-anak dengan nyaman dan dengan aman. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Anak-anak diingatkan, misalnya ada yang melakukan kesalahan. Iya sih, memang tidak pernah ada orang yang sempurna. Nah, seperti itu anak-anak ini merasa, oh saya tidak dimarah-marah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Iya, memang tidak ada manusia yang sempurna. Tapi coba tanyakan hati nuranimu, benar nggak sih apa yang kamu lakukan? Nah, anak-anak kan merasa, ya salah Bu, Mas. Itu kenapa?
Ya karena dengan begitu anak-anak tidak merasa dia tertekan atau apa gitu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Oke, kita kan sudah membuat keyakinan kelas nih. Kira-kira di keyakinan kelas apa, di poin apa yang sudah kalian lakukan? Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana Bapak Ibu bisa menangani siswa dengan lebih bijak, dengan aman, tanpa anak merasa tertekan, dan akhirnya anak juga merasa aman, merasa dia, oh ya ini konsekuensi saya melakukan kesalahan. Baiklah Bapak Ibu, ini sepintas yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan. Nanti akan dikupas habis oleh Pak Eka di lain waktu sama tentang budaya positif. Saya hanya sedikit saja, saya kasih ininya aja, saya kasih apa, tok peletoknya kalau orang Madura, nanti intinya nanti akan dikupas oleh Pak Eka. Demikian, terima kasih teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.